Bab 151 berpura-pura menjadi klon dan menumbuhkan tubuh roh. Jangan takut. Jika kamu membunuhku, kamu akan dapat menghancurkan formasi. Terima kasih para pembaca. Song Si tersenyum dan membentuk segel. Energi esensinya berfluktuasi dan langsung terpecah menjadi klon identik lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik cloning satu ki melawan musuh. Dengan teknik ini, proses pacaran dengan kematian berikut ini akan menjadi lebih canggih dan membingungkan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendeteksinya. Dia tidak lagi harus dengan sengaja mengirimkannya kepada musuh seperti sebelumnya. Mantra cloning, kamu tahu banyak trik. Tuan kedua lu menampilkan dua Song Si yang identik dan tidak dapat dibedakan, sayangnya, kita memiliki 4 kepala. Jika saya tidak meremehkan Anda, kami akan memiliki 8 kepala. Song Si melihat keempat kepala ular itu dan berpikir, kuharap orang-orang ini bisa membunuhku beberapa kali lagi. Kabut di sekitarnya mengembalikan dirinya. Saat penglihatan mereka terpengaruh, Song Si bergerak. Suara membaik. Suara membaik. Kedua gambar itu terpisah kiri dan kanan dan dipaksakan menuju kabut dalam sekejap. Di tempat di mana musuh tidak dapat melihatnya, klon tersebut tetap berada di belakang. Hanya tubuh utama Song Si yang dipindahkan menuju Eight-Limbed Snake. Sekarang, dia harus memanfaatkan waktu untuk mati. Bagaimana dia bisa membiarkan klonnya mempengaruhi dirinya? Di dalam kabut, mereka berempati sangat waspada terhadap lingkungan sekitar. Lingkaran aliran udara hijau tua memenuhi sekelilingnya. Pada saat yang sama, mereka menjulurkan lidah dan menggunakan metode khusus untuk merasakan situasi. Mereka datang. Mata tuan kedua lu menjadi dingin. Tanpa ragu, dia mengendalikan kepala ularnya untuk menggigit kabut. Song Si, yang dilalap api, ditarik keluar. Seolah-olah dia berinisiatif masuk ke mulut ular itu dan langsung mengacak-acak. Tuan kedua lu tertawa sinis. Apa yang menandakan kamu bisa membutakan kami dengan kabut? Ular tidak mengandalkan matanya untuk merasakan makanan. Dia menggenggam cakarnya erat-erat, dan deretan gigi beracun muncul dari mulut ular itu, menusuk ke bawah seperti pedang tajam. Dengan suara yang tajam, darah berceceran di mana-mana dan Song Si menjadi tidak bisa dikenal. Oh! Dia dibunuh dengan begitu mudahnya? Tuan kedua lu terkejut. Tubuh orang ini sangat kuat. Itu bisa dilihat dari fakta bahwa dia memulai dengan ular berkaki 8 dengan tangan kosong. Bagaimana dia bisa sampai mati dengan mudah? Itu tiruan. Dia memikirkan kemungkinan dan diam-diam mengaktifkan harta dharmanya untuk mengambil tindakan pencegahan. Hati-hati, ini tiruan. Badan utama masih bersiap untuk menyergap kita. Tuan kedua lu mendinginkan dan memuaskan mayat itu. Dia mengendalikan ekor ular untuk melilit dan melindungi kepala ular. Memang benar, di detik berikutnya, mayat berlumuran darah itu menghilang di balik kabut. Ini benar-benar tiruan. Itu terlihat sangat nyata. Itu hampir membuatku tertipu. Teknik cloning orang ini sangat mengesankan. Ini pertama kalinya saya melihat klon yang bisa berdarah. Untungnya, tuan muda itu pintar dan mengenalinya. Saat mereka bertiga berdiskusi, mereka masing-masing menjaga arah dan memujinya dengan hormat. Tuan kedua lu mengangkat kepala ularnya dan mengamati area itu, mengunci 2 lokasi. Ular dapat merasakan suhu dan Song Si kebetulan memiliki atribut api. Di matanya, Song Si seperti obor. Bahkan jika formasi pembalikan yin-yang dapat mempengaruhi persepsi, tidak menjadi masalah untuk menentukan perkiraan lokasi Song Si melalui suhu. Melihat tubuh utama Song Si tidak terburu-buru, dia mengira pihak lain takut. Matanya dipenuhi dengan ejekan, kamu ingin menggunakan serangan diam-diam untuk menghancurkan barisan kita? Bermimpilah. Song Si menetapkan titik kebangkitan di sebelah klon. Sepertinya dia telah memadatkan klon lain. Kamu bisa merasakan perkiraan lokasiku? Bakat ularmu memang cukup istimewa. Song Si merasa bahwa dia sedang melawan iblis dan bukan manusia. Beberapa konsep yang bisa diterapkan pada manusia tidak berlaku di sini. Jika orang lain menghadapi musuh seperti itu akan sangat merepotkan. Karena dia punya ceat, dia rela melawan musuh semacam ini untuk meningkatkan statistiknya. Lagi. Tubuh utama Song Si membubarkan semua metode pertahanannya. Justru karena dia sengaja membuat dirinya lengah sehingga mulut ular pihak lain bisa menggigitnya sampai mati. Jika ada hal buruk yang bisa terjadi karena melakukan ini,
sistem akan menambahkan poin fisik padanya setelah dia dihidupkan kembali, yang akan menyebabkan tubuhnya menjadi semakin kuat hingga dia tidak bisa lagi digigit sampai mati. Jika dia meningkat lebih jauh, dia akan mampu menyingkat tubuh roh. Itu akan datang lagi. Membunuh. Merasakan ada makhluk hidup yang mendekat, Tuan Kedua Lu berkata dengan suara yang dalam. Tuan Muda, kali ini izinkan saya melakukannya. Lagi pula itu hanya tiruan. Sebuah suara datang dari kepala ular berelemen tanah. Kultivator di dalam mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan. Setelah membuat segel tangan, muncul paku hitam di mulut ular. Dengan kekuatan yang kuat, ia menelan Songxi. Percikan! Songxi hancur dan darah mengalir keluar dari mulut ular itu. Darah ini nyata sekali. Aku bahkan bisa mencium bau darahnya. Tuan Kedua Lu menatap darah yang menghilang dengan cepat dan merasa itu tidak nyata. Tuan Muda, itu pasti karena kita berada di bawah pengaruh formasi arai. Wajar jika persepsi kita berubah. Penggarap pendirian yayasan lainnya menjelaskan. Kalau begitu bunuh dia satu persatu. Mari kita lihat berapa banyak klon yang bisa dia padatkan. Tuan Kedua Lu menyilangkan tangannya dan memerintahkan bawahannya membentuk formasi segitiga untuk menjaga dari Songxi. Dia kemudian berhenti menyerang. Setiap beberapa detik, sebuah klon akan mendekat dan dibunuh oleh mereka bertiga. Hehe, orang ini bahkan tidak berani membiarkan tubuh utamanya datang. Dia mungkin ingin mengonsumsi esensi spiritual kita, tapi bukankah menurutnya satu orang bisa hidup lebih lama dari kita berempat? Selama kita tidak membiarkannya kabur, tidak akan lama lagi dia akan pingsan karena kelelahan. Beberapa dari mereka menanggapi dengan tenang dan bahkan sempat mengejek Songxi. Tampaknya kondisi mereka baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin jarang berbicara dan ekspresi mereka perlahan menjadi gelap. Setelah membunuh klon tersebut 50 kali, mereka berempat tetap diam. Teknik cloning macam apa yang dapat menghemat begitu banyak budidaya namun dapat memadatkan klon berkali-kali? Bukankah setiap klon harus mengonsumsi banyak budidaya? Itu tidak masuk akal. Beberapa dari mereka sedikit curiga dengan apa yang mereka bunuh. Tuan Muda, esensi spiritual saya telah habis. Saya harus istirahat untuk pulih. Pembudidaya statistik kayu berkeringat deras. Kultivasinya adalah yang terendah dan dialah yang pertama kali pingsan. Bukan hanya dia. Dua lainnya juga tidak dalam kondisi baik, menyebabkan kekuatan formasi pertempuran menjadi sangat lemah. Tubuh Eight Limbed Snake menyusut dan sepertinya akan roboh. HMPH, aku akan menghancurkan klonnya. Cepat dan pulihkan tubuhmu. Beberapa dari Anda dapat bertukar tempat nanti. Tuan Kedua Lu bertukar tempat dengan bawahannya. Dia menatap kabut dengan dingin dan mulai merasa tidak nyaman. Tubuh utama orang ini sangat kuat, dan pada saat ini, karena dia menggunakan metode seperti itu, dia tidak mudah untuk dibunuh sama sekali dan bahkan mungkin berbahaya. Merasakan bahwa Songxi tampaknya dapat terus-menerus memadatkan klon, mereka berempat mulai membunuh klon tersebut, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi fisik mereka. Saat dia terus mati, Songxi diam-diam menggunakan kesalahpahaman musuh untuk memperbaiki dirinya. Dia tidak punya tujuan apapun. Dia hanya perlu membuat orang-orang ini lelah. Kemudian, dia akan membunuh mereka semua dan mendapatkan 4 peluang undian. Itu akan menjadi sempurna. Jika saya mati beberapa kali lagi, saya seharusnya bisa berubah. Songxi merasakan kondisinya memuncak dan berinisiatif untuk bergegas menuju mulut ular itu. Setelah 3 kali, pemberitahuan sistem tambahan terdengar di telinga Songxi. Ding! Anda telah terbunuh 1000 kali oleh serangan fisik. Fisik Anda telah ditingkatkan menjadi tubuh roh berlian tingkat rendah. Fisik Anda telah meningkat 1000 poin. Kekuatan, daging, dan kekuatan tulangmu telah meningkat 3 kali lipat. Tanda Fajra muncul di tubuh Songxi. Rune ini digabungkan membentuk pola misterius yang membuat tubuhnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Daging dan darahnya memancarkan willowisps dan menyala, membuatnya tampak seperti artefak numinous humanoid. Ini adalah fenomena yang hanya bisa dihasilkan oleh penguasaan tubuh roh yang hebat. Bahkan orang dengan tubuh roh bawaan harus memenuhi untuk mencapai tingkat ini. Songxi merasa dia penuh kekuatan. Dia merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan harta Dharma dengan tangan kosong. Bab 152. Penangkapan. Faktanya, dia sebenarnya bisa melakukannya.
Meskipun berbagai fisik memang lebih rendah daripada senjata pada tingkat yang sama dan untuk menghancurkan harta Dharma harus berada pada tingkat yang lebih rendah. Bagaimanapun, daging dan darah masih kalah dengan artefak padat. Itu seperti kuku dan tulang manusia yang bisa memegang pedang, tapi daging tidak bisa. Meskipun tubuhnya kini memiliki spiritualitas, namun masih kalah dengan materi spiritual yang terbuat dari harta karun Dharma. Oleh karena itu, meskipun tubuh roh memiliki kata, roh, di atasnya, itu masih kalah dengan artefak numinous asli atau bahkan harta karun numinous. Tubuh roh tingkat rendahnya hanya dapat menandingi harta Dharma tingkat rendah tanpa bantuan sarana atau harta Dharma apapun. Namun itu masih cukup kuat. Bagaimanapun, dia sekarang dapat dianggap sebagai harta Dharma humanoid, yang bahkan lebih gesit daripada harta Dharma intrinsik dan dapat muncul seketika. Mereka yang tidak memiliki fisik seperti itu akan sedikit lebih lemah di ranah Chonate. Selain itu, lebih mudah bagi makhluk berdaging dan berdarah untuk meningkatkan spiritualitasnya dibandingkan materi. Mereka juga bisa tumbuh secara konstan. Dalam jangka panjang, mereka pasti lebih berharga daripada artefak numinous dan harta karun numinous. Sambil mempertimbangkan masalahnya, Songsi punya ide. Lingkaran pola emas muncul di payudara. Ini adalah kekuatan formasi array yang dibentuk oleh rune, seperti susunan yang terukir pada harta Dharma. Perbedaannya adalah susunan rune tubuh roh menyatu dengan daging dan darah. Sedangkan untuk hasanah Dharma diukir pada bahannya. Dengan penambahan formasi rune array, tubuhnya pasti sebanding dengan harta Dharma. Ditambah dengan kekuatan yang dahsyat, tidak sulit baginya untuk menghancurkan harta Dharma dengan tangan kosong. Pertahanan tubuh roh intanku jauh lebih kuat dibandingkan tubuh roh lainnya. Bahkan jika itu tidak sebanding dengan harta Dharma tingkat tinggi, harta Dharma tingkat menengah seharusnya tidak menjadi masalah. Songsi melihat ke arah ular berkaki 8 yang jauh lebih kecil di dalam kabut dan mengelus dagunya. Bahkan jika aku benar-benar menyerah pada pertahanan sekarang, masih akan sangat sulit bagi mereka untuk membunuhku sekaligus. Mari kita berhenti di sini. Dia menatap yang terlemah dari keempatnya dan memutuskan untuk memulai dengan orang ini. Dia menarik kembali auranya dan menghilang ke dalam kabut dalam sekejap. Dalam ular berkaki 8, Tuan Kedua Lu melihat kabut di sekitarnya dan samar-samar merasakan aura targetnya menjadi lebih kuat. Dia tanpa sadar mengeluarkan pil untuk mengisi kembali esensi spiritualnya dan menyadari bahwa itu sudah menjadi pil terakhir yang dia miliki. Dia memakannya dalam satu gigitan dan berkata dengan suara yang dalam, orang ini terlalu aneh. Jangan buang waktu bersamanya dan pikirkan cara untuk keluar. Tuan muda, ini memang aneh. Saya merasa bukan hanya dia yang menyerang kita atau mungkin karena efek formasi array. Penggarap atribut kayu tampak kelelahan. Dia merasa klon orang itu masih cukup kuat. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuhnya. Setelah membunuhnya puluhan kali berturut-turut, ia menghabiskan banyak esensi spiritual dan ki spiritual miliknya. Kamu menangani klon tersebut sementara yang lain mencari jalan keluar. Saya tidak percaya bahwa formasi DIS dapat menjebak kita selamanya. Ya, Tuan Muda. Penggarap atribut kayu menatap kabut dan merasakan bahwa klon musuh mendekat lagi. Dia merasa tidak berdaya. Kapan dia akhirnya akan membunuh semua ini untuk selamanya? Secara naluriah, dia mengendalikan mulut ular itu untuk menggigit Songsi lagi. Ratakan yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, lingkaran emas Will-O-Wisp muncul dari tubuh orang tersebut, menghalangi gigi ular tersebut. Lalu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan api. Ledakan! Kepala ular itu meledak di tempat. Pembudidaya atribut kayu terkejut. Sebuah kekuatan dahsyat melonjak dan mendarat di tubuhnya, menghancurkan esensi spiritual pelindungnya. Engah! Saat gelombang kejut mendarat di tubuhnya, dia memuntahkan darah hanya karena kekuatan-kekuatannya. Dia terpaksa keluar dari formasi pertempuran. Kotoran! Sebelum dia bisa berbicara, tinju yang ditutupi tanda emas menghantam dengan ledakan sonik. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Dia mengaktifkan artefak dharmanya karena terkejut dan mencoba memblokir tinju di depannya. Artefak dharmanya adalah tongkat berkepala ular yang terbuat dari kayu persik berusia ribuan tahun dengan ukiran tanda berkedip di atasnya. Retakan! Cahaya artefak dharma runtuh, dan tongkat kerajaannya patah karena sebuah pukulan. Saat pupil matanya mengecil, tangan emas itu langsung membesar di depannya.
Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak sempat meminta bantuan sebelum dipukul. Tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan harta Dharma yaitu tubuh Songsi. Kepalanya terbelah seperti semangka dan meledak. Jiwa di dalamnya dilenyapkan oleh cahaya keemasan. Melihat mayat tanpa kepala terbang keluar, sudut mulut Songsi bergerak-gerak. Tubuh roh ini cukup kuat. Itu bisa dengan mudah meledakkan para penggarap pada level yang sama. Namun, dia tahu ini sangat normal. Fisik seperti tubuh roh hanya dapat dikembangkan di alam inti emas, seperti yang dilakukan oleh Zio. Dia juga sudah berada di tahap yayasan pendirian, jadi kekuatan tempurnya secara alami sangat menakutkan. Ding, selamat telah membunuh target kematian. Anda diberi satu kesempatan untuk menarik lotre. Saat notifikasi sistem berbunyi, pedang dingin menusuk Songsi. Bilahnya seperti taring beracun. Warnanya benar-benar putih dan berkedip dengan cahaya dingin. Tuan kedua Lu melancarkan serangan karena terkejut dan marah, mengarah ke pelipis Songsi. Tubuh utamamu akhirnya mau keluar. Mati! Dia mengertakkan gigi dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia akhirnya punya kesempatan untuk membunuh orang ini. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan punya waktu untuk bertahan melawan belati terbang sambil membunuh bawahannya. Songsi memang tidak dapat bereaksi tepat waktu dan membiarkan pedang dingin itu mengenai dahinya. Saat Tuan kedua Lu berpikir bahwa kepala orang ini akan dipotong menjadi dua. Ding! Cahaya spiritual keemasan bersinar di kulit kepala Songsi. Itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan benar-benar menyebabkan pedang dingin itu memantul. Lalu, dia menamparnya. Itu tidak mungkin. Bagaimana harta Dharmaku, bilah es, tidak menyakitimu? Tuan kedua Lu menjadi pucat karena ketakutan. Meskipun belati terbang ini adalah harta Dharma tingkat rendah, mereka masih jauh lebih kuat daripada artefak Dharma tingkat atas, ini seharusnya tidak menjadi hasilnya. Tuan muda, sepertinya dia memiliki tubuh roh. Suara kultivator atribut bumi sedikit bergetar. Dia mengaktifkan artefak Dharma untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak berani menyerang Songsi. Dia takut artefak Dharma miliknya akan hancur jika terbang. Tubuh roh? Baru pada saat itulah Lutua menyadari tanda roh emas di tubuh Songsi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Seorang penggarap yayasan sebenarnya dapat mengembangkan tubuh roh. Sungguh aneh. Songsi berbalik dan melihat mereka bertiga. Kamu sudah cukup sering membunuhku sekarang. Tidak berlebihan bagiku untuk membunuhmu sekarang, kan? Keempat orang ini telah membunuhnya lebih dari 100 kali, dan dia hanya membunuh satu dari mereka sekali. Frekuensinya jelas tidak setara dan cenderung menguntungkan mereka. Tuan kedua Lu berteriak, untuk apa kamu panik? Bukan berarti tubuh roh tidak bisa dibunuh. Dia menatap Songsi dengan tatapan gelap, aku tidak percaya aku benar-benar membiarkanmu membunuh salah satu anak buahku dengan serangan diam-diam. Namun, sejak kamu menyerang, itu berarti kamu tidak bisa lagi membentuk klon. Jika aku membunuh tubuh utamamu sekarang, semuanya akan berakhir. Spekulasi Anda sangat logis. Sayangnya, itu salah. Aku akan membalasmu dengan kematian. Songsi membentuk segel tangan dan sebuah klon muncul di sampingnya, menampar wajahnya. Di bawah tatapan tidak percaya Tuan kedua Lu, dua sosok bergegas mendekat pada saat yang bersamaan. Ledakan! Salah satu kepala ular itu hancur berkeping-keping, dan kultivator atribut air di dalamnya juga meledak. Dia meninggal dengan lebih menyedihkan daripada yang pertama. Uci! Klon Songsi diserang oleh dua orang lainnya. Itu berlangsung sesaat sebelum runtuh, berubah menjadi semburan api. Apa yang sedang terjadi? Di mana darahnya? Tuan kedua Lu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa klonnya berbeda dari sebelumnya? Yang menjawabnya adalah bola api. Bawahan terakhir di sekitarnya diserang oleh Songsi dalam pertarungan jarak dekat. Ah! Pria itu menjerit kesakitan saat dia diledakkan. Untungnya, energi esensi atribut bumi miliknya memiliki perlindungan yang kuat. Jika tidak, dia akan meledak. Songsi mengulurkan tangannya dan mematahkan kepala orang itu hingga pecah. Memandanginya memandang pada Tuan kedua Lu. Tuan muda Lu, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ketika saya bertemu dengan Anda, saya sengaja mengungkapkan kekayaan saya untuk memancing calon penyerang untuk menjarah saya. Aku tidak menyangka akan melihatmu melakukan hal itu.
Setelah mendengar ini, wajah Tuan Kedua Lu menjadi gelap. Bab 153. Setengah manusia, setengah setan. Dia mengira dia adalah pemburu, tetapi pada akhirnya, dia sebenarnya adalah mangsanya. Pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Pemburu terbaik seringkali muncul sebagai mangsa. Songsi menggoda. Saat itu, ketika mereka membuat kesepakatan, dia merasa kemungkinan besar orang ini akan membunuh dan membunuhnya. Oleh karena itu tanpa sepatah kata pun, dia membuang peralatan sihir paling berharga yang dia miliki. Pada akhirnya, tebakannya benar. Orang ini telah mengambil umpannya. Ini pertama kalinya aku ditipu oleh seorang nakal yang nakal. Kamu benar-benar mampu. Tapi Tuan Kedua Lu punya kartu as. Setelah panik saat itu, dia kembali tenang dan mengaktifkan jimat tipe pertahanan, membentuk cincin berbagai perisai pelindung. Harta Dharma pemeliharaan yang tampak seperti liontin giok di pinggangnya juga memancarkan lebih banyak cahaya. Dia merasa sedikit lebih nyaman dan menatap Songsi dengan dingin. Hanya itu yang kamu punya. Masih agak sulit bagimu untuk membunuhku. Songsi mengerucutkan bibirnya. Dia tidak peduli dengan kartu truf apapun yang dimiliki orang ini. Dia mendekati Tuan Kedua Lu dalam sekejap dan menamparnya. Baik dalam hal kecepatan atau budidaya, Tuan Kedua Lu jauh lebih rendah dari Songsi. Dalam sekejap mata, dia dipukul lagi. Tamparan Songsi seperti pukulan Waamole. Dengan suara keras, tanah ambruk, dan bagian terakhir dari kekuatan ular berkaki 8 disebarkan. Seluruh tubuh Tuan Kedua Lu seperti tiang kayu yang telah dihantamkan ke tanah, hanya menyisakan kepalanya. Lapisan perisai pelindung benar-benar runtuh dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di harta karun Dharma giok pelindung di tengah suara yang tidak rusak. Mengalir dari sudut darah dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Kekuatan macam apa ini? Apalagi Raja Seni Bela Diri yang pandai dalam pertarungan jarak dekat tidak akan pengecut itu. Di mana kartu trufmu sekarang? Songsi mengerutkan keningnya, jika kamu memilikinya, segera keluarkan. Jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Dia belum cukup mati malam ini. Karena itu Songsi menantikan kartu truf pihak lain. Tuan Kedua Lu sedikit terkejut. Apakah ini yang dikatakan orang normal? Bukankah dia harus membunuh sebelum dia menggunakan kartu trufnya? Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Songsi. Dia menjanjikan seteguk darah dan air liur dan menjawab, kartu truf hanya akan muncul ketika seumur hidup dalam bahaya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa sekali Anda mencoba membunuh saya, Anda pasti akan mati. Itu hebat. Bersemangat, Songsi mengangkat kakinya dan menginjak ke bawah. Kekuatan di bawah kaki bahkan lebih kuat daripada kekuatan di ketinggian. Harta Dharma pelindung Guru Kedua Lu hancur bagaikan kertas. Apa itu? Songsi berhenti 100 kaki jauhnya dan menatap cahaya putih. Seekor ular putih yang panjangnya hanya beberapa kaki sedang melingkari tubuh Tuan Kedua Lu. Setan? Dia mengerutkan kening dan mengukurnya. Ular putih itu memandang Songsi dengan dingin dan berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya dingin, seorang penggarap yayasan pendirian mengaktifkan jimat penyelamat hidup yang saya tinggalkan untuk Anda. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Kamu memarahiku seperti itu setiap saat. Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Tuan Kedua Lu merangkak keluar dengan ekspresi jelek dan menatap ular putih itu dengan tatapan yang rumit. Karena kamu mengira aku tidak berguna, mengapa kamu melahirkanku? Anda. Ular putih itu menoleh dan menatap Tuan Kedua Lu, matanya sedikit dingin. Anda tahu mengapa? Mata pria itu langsung memerah dan wajahnya berkerut. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak mengatakan apapun lagi. Songsi penasaran, kalian ibu dan anak? Apakah kamu manusia atau iblis? Astaga! Matanya yang seperti ular tertuju pada Songsi, karena kamu telah mendengar sesuatu yang tidak seharusnya kamu dengar. Inilah waktunya bagimu untuk melanjutkan perjalananmu. Songsi tidak diancam sama sekali. Sebaliknya, dia bergumam dengan ekspresi aneh, mereka benar-benar ibu dan anak. Jadi kamu sebenarnya iblis, ceka-ceka. Bang! Dadanya terkena pukulan keras dan pelindung Willowisk miliknya hancur. Dia langsung terlempar dan benar-benar meninggalkan lingkaran pertempuran, mematahkan lebih dari 10 pohon besar yang berjarak 1000 kaki jauhnya. Songsi bahkan tidak sempat bereaksi ketika dia jatuh ke tanah. Dia tidak melihat bagaimana ular putih itu menyerangnya. Tidak, ular tidak punya tangan sejak awal.
Harus dikatakan bahwa dua ibu dan anak menyerangnya. Tubuh roh? Tidak heran. Suara seorang wanita muda terdengar di telinganya. Songsi, yang hendak bangun, melihat cahaya. Kemudian, kepalanya sakit dan dia kehilangan kesadaran. Jiwanya hancur oleh kekuatan dingin, dan jiwanya hancur. Hadiah yang diberikan oleh sistem menjadi 2 kali lipat. Dari luar, kepala Songsi tertusuk ekor ular dan dia mati dengan bersih. Ular putih itu mencabut ekornya, dan sosoknya jelas menjadi ilusi. Itu menghilang dalam sekejap. Ding! Anda telah dibunuh oleh klon jiwa ular putih. Anda telah mati dan jiwa Anda telah hancur. Hadiahnya berlipat ganda. Setelah mendengar pemberitahuan sistem, Songsi terkejut. Benda ini sebenarnya adalah klon jiwa? Benda ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dikembangkan oleh eksistensi yang melampaui alam jiwa baru lahir, bukan? Sejauh yang dia tahu, hanya mereka yang berada di alam semidewa yang bisa menciptakan hal seperti itu. Ular putih itu sebenarnya adalah seorang penggarap formasi jiwa. Apakah tuan kedua lu mempunyai latar belakang yang mengerikan? Namun dari perbincangan mereka, hubungan mereka tampak sedikit istimewa. Merasa ular putih itu telah pergi, Songsi tetap memilih untuk bangkit kembali di tempat. Namun, setelah bangkit kembali, dia mencoba yang terbaik untuk menahan auranya. Metode ini adalah sesuatu yang dia pelajari dari ingatan hantu tua berjubah darah. Itu cukup berguna. 1000 kaki jauhnya, tuan kedua lu berlumuran lumpur. Dia berdiri di samping lubang dan memandang Songsi dengan senyum sinis. Kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Jika bukan karena klon jiwa yang kutinggalkan, kamu pasti sudah lama mati. Ular putih itu mendengus dan muncul di samping seolah-olah telah berteleportasi. Ia berkata dengan dingin, orang ini dapat mengembangkan tubuh roh di ranah yayasan pendirian. Meskipun dia adalah seorang kultivator rahasia, dia tidaklah sederhana. Anda sebaiknya bersembunyi untuk sementara waktu. Kekuatan klon jiwaku telah habis. Ekspresi tuan kedua lu berubah. Karena kamu tidak ingin aku menimbulkan masalah, kenapa kamu tidak membawaku kembali? Di sekte setan langit, saya adalah monster setengah manusia, setengah iblis. Songsi, yang menguping, sedikit terkejut. Orang ini tidak terlihat seperti manusia atau setan. Dia tidak menyangka dia menjadi setengah manusia dan setengah iblis. Menurut pemahaman hantu tua berjubah darah, karena baik manusia maupun iblis memiliki kecerdasan, maka tidak menutup kemungkinan ada keberadaan khusus seperti dia di dunia ini. Itu adalah keturunan manusia dan setan. Ini telah melanggar semua hukum reproduksi. Memang benar seperti yang diharapkan dari dunia budidaya. Songsi menghela nafas dalam hati. Dia secara kasar memahami mengapa kepribadian orang ini begitu berubah-ubah. Dia adalah setengah manusia dan setengah iblis. Dimanapun dia berada, dia didiskriminasi. HMPH, kamu juga monster meskipun kamu kembali ke ras iblis. Ular putih mengatakan hal yang sama. Kamu hanya seorang pengecut. Tuan kedua lu meraung, karena kamu berani melahirkanku, kenapa kamu tidak berani membesarkanku? Piak. Dia dikirim terbang oleh ekor ular dan jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Di klan iblis, dengan kepribadianmu, kamu akan mati berkali-kali. Dengan manusia, setidaknya kamu masih bisa hidup untuk sementara waktu. Tubuh ular putih menjadi semakin ilusi, aku sudah cukup melindungimu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan menyia-nyiakan kekuatan roh primordialku untuk melindungimu lagi. Jaga dirimu. Dengan itu, tubuh ular putih itu berubah menjadi semburan cahaya dan menghilang di bawah tatapan dinginnya. Cukup? Tuan kedua lu tertawa. Semakin dia tertawa, dia menjadi semakin gila. Sejak kapan aku membutuhkan perlindunganmu? Apakah kamu tahu apa yang aku inginkan? Kamu menginginkan cinta. Suara acuh tak acuh Songsi muncul. Sayang sekali tidak ada yang bisa memberikannya padamu. Lebih baik kamu mati. Anda tidak perlu khawatir tentang ini setelah Anda mati. Tubuh tuan kedua lu gemetar saat dia melihat kaki yang muncul di depannya dengan rasa tidak percaya. Mustahil. Bagaimana, kamu masih bisa hidup? Bab 154. Ginseng darah berusia 10.000 tahun. Jika ibunya menyerang, bagaimana mungkin orang ini masih hidup? Tanpa kartu trufnya, rasa kematian yang sebenarnya muncul di jantung. Dia mengendalikan pedang dinginnya untuk menyerang, tapi itu hanya menyebabkan percikan api muncul di Songsi. Pembawaan.
Yang membalas serangannya adalah Dragon Subduing Palm. Bagaikan naga api yang turun ke dunia, tenggelam dan gelombang udara menyebar, membentuk tumpukan pasta daging. Seluruh tubuh Tuan Kedua Lu rata dan menempel di tanah. Tubuhnya hangus hitam dan dia meninggal dengan sangat cepat. Songsi mengambil tas penyimpanan orang itu dari jauh dan menyimpannya. Setelah berpikir sejenak, dia melepas mantelnya. Pakaian orang ini adalah jenis artefak Dharma yang istimewa. Hal inilah yang mencegah pihak lain untuk diledakkan di tempat. Setelah menyelesaikan rampasan pertempuran, dia melihat sisik di punggung orang ini dan menggosok giginya. Bola api besar terbang dan menghancurkan mayatnya. 4 undian berhadiah. Songsi membuang 3 mayat yang tersisa dan mengambil disformasi pembalikan yin-yang. Dia melirik ke arah pegunungan yang gelap gulata dan pergi tanpa suara. Baru 15 menit berlalu sejak dia memaksa Tuan Kedua Lu dan yang lainnya keluar. Selain itu, formasi Arai telah bersembunyi dan tidak menarik perhatian orang yang lewat. Ketika Songsi berada agak jauh, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik yang datang. Sepertinya orang itu bahkan memanggil seseorang. Songsi tersenyum. Setelah membunuh orang ini, mungkin akan banyak orang yang ingin membalas dendamnya. Itu bagus. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Yang lain takut dengan latar belakang Tuan Kedua Lu, takut mendapat masalah, tapi dia. Songsi tidak kembali. Dia merasakan ada lebih banyak orang di lingkungan dan terus maju tanpa memasok mata. Di area pertempuran, beberapa sosok mendarat. Setelah memeriksa sejenak, ekspresi mereka berubah. Tuan Kedua Lu sepertinya sudah mati. Siapa yang membunuh? Saya mendengar bahwa dia memiliki jimat yang mulia iblis untuk perlindungan. Jika dia benar-benar mati, kita harus segera memberitahu atasannya. Jangan biarkan diri kita terlibat. 2 penggarap inti emas dan penggarap yayasan pendirian yang datang tidak bisa tidak berdiskusi setelah memeriksa jejak di persahabatan. Kemudian, mereka buru-buru mengirimkan berita tersebut ke petinggi. Beberapa saat kemudian, tawa pelan yang aneh tiba-tiba muncul di udara, seperti anak kecil yang sedang bermain. Penjaga Hongluo ada di sini. Beberapa dari mereka langsung membungkuk hormat. Menarik. Putra yang mulia iblis ular putih benar-benar mati. Saat dia tertawa, sebuah patung kertas mendarat di dalam lubang. Kelihatannya seperti gadis kecil, tapi dia tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang sombong. Wali, pembunuhnya terlalu cepat. Kami tidak bisa menyelamatkannya tepat waktu. Beberapa dari mereka ingin melepaskan diri dari tanggung jawab karena tidak dapat menyelamatkan Tuan Kedua Lu tepat waktu. Untuk orang seperti ini, menurutmu apakah mungkin bagi kita untuk terus menyelamatkannya setiap saat? Saya pikir lebih baik dia mati. Hongluo memasang ekspresi mengejek, kami hanya akan menindaklanjuti petunjuknya. Biarkan ayahnya, Lu Qingjian, menyelesaikan masalah selanjutnya. Ya, penjaga. Beberapa dari mereka menghela nafas lega dan mulai menyelidiki jejak kepergian si pembunuh. Di rute Songsi, beberapa bayangan muncul dan mengejarnya seperti anjing. Setelah Songsi kembali ke sekte hantu surgawi, dia tidak menceritakan masalah Tuan Kedua Lu kepada siapapun. Dia kembali ke kamarnya dan mulai mengatur perolehannya. Rampasan perang tidak ada artinya. Harganya hanya sedikit lebih dari 3.000 batu roh. Yang paling penting adalah imbalan sistem untuknya. Dia membuka sistem untuk memeriksa situasi saat ini. Ras, manusia. Semangat, 354138. Fisik, 5050. Pemahaman, 2,2. Energi esensi 9 yang, 20,721,889. Poin atribut kebebasan, 1,5. Peluang loter. Bakat, akar roh api kelas atas, akar roh emas kelas atas, tubuh dao psikis, tubuh roh berlian tingkat rendah. Kemampuan, teknik 9 yang ilahi, level 3, teknik Conate Pure yang, level 17, tubuh emas abadi, penguasaan hebat bab kekacauan primordial, metode visualisasi bulan agung, penguasaan hebat, teknik transformasi darah iblis, level 1, teknik 1000 transformasi, level 2, formasi arai, level 3, teknik kontrol pedang angin, penguasaan hebat, teknik rahasia yin yang, penguasaan hebat, teknik cloning 1 ki, pencapaian kecil, teknik gajah naga, kesempurnaan, tangan tak terkekang, kesempurnaan, langkah gambar hantu, kesempurnaan.
Evaluasi keseluruhan, ranah Anda berada di ranah yayasan pendirian yang sempurna. Kekuatan sejatimu bisa melawan kultivator inti emas tahap akhir. Kekuatan tempurku sudah sebanding dengan ranah inti emas tahap akhir. Song Si berpikir dalam hati, kekuatan ini dapat dianggap sebagai level elit di kultus iblis manapun, tapi aku masih harus membentuk intiku sesegera mungkin. Dia melakukan seperti biasa dan menambahkan poin atribut kebebasan pada pemahamannya untuk memastikan kecepatan kultivasinya cukup cepat. Adapun situasi di mana rohnya tertinggal dari fisiknya, ini adalah fenomena normal. Lagi pula, dia baru saja membangunkan tubuh rohnya, dan rohnya akan membutuhkan waktu untuk meningkat. Waktunya menggambar lotre. Song Si menarik item terakhir dan hadiah roda lotre disegarkan. Ding, selamat telah menggambar Blood Ginseng berumur 10.000 tahun. Ginseng darah berumur 10.000 tahun, ramuan roh bermutu tinggi. Itu dapat mengisi kembali darah dan ki dan memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Efek ini hanya berguna bagi manusia. Semakin kuat Anda, semakin lemah efeknya. Ini adalah pertama kalinya Song Si memetik ramuan obat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Ramuan roh bermutu tinggi cukup berharga. Bagaimanapun juga, mereka yang memiliki kata roh, semuanya adalah objek spiritual. Biasanya, hanya mereka yang berada di ranah inti emas ke atas yang memenuhi syarat untuk menikmatinya. Dia mengeluarkannya, dan ruangan itu langsung dipenuhi dengan cahaya berwarna darah yang pekat. Ginseng di tangannya seperti kristal darah, penuh dengan vitalitas yang kuat. Ia gemetar seolah ingin melarikan diri. Ini benar-benar memiliki spiritualitas. Secara naluriah ia ingin melarikan diri. Untung saja tidak bersentuhan dengan tanah. Song Si memikirkan rumor bahwa beberapa tumbuhan spiritual dapat lepas ketika menyentuh tanah. Dia membentuk segel dan menyegelnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Teknik transformasi darah menghabiskan banyak vitalitas di awal budidaya. Hal ini akan sangat berguna bagi saya. Bergumam pada dirinya sendiri, Song Si membuka mulutnya dan menelan benda itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Detik berikutnya, cahaya berwarna darah mekar di dadanya dan kekuatan obat yang kejam dilepaskan. Song Si mengedarkan teknik transformasi darah iblis dan dengan gila-gilaan mengembangkan teknik budidaya tingkat pertama, mengubah darah di tubuhnya menjadi darah asal, yang mirip dengan esensi sejati. Teknik transformasi darah menggunakan darah sebagai fondasinya. Itu dibagi menjadi ki darah, mata air darah, kolam darah, sungai darah, dan roh darah. Ini sangat berbeda dengan budidaya Golden Core Dao konvensional. Namun, wilayah mereka serupa. Blood Ki berhubungan dengan ranah Ki Refinement. Ki darah Song Si awalnya sangat kuat. Dia tidak perlu berkultivasi sama sekali dan bisa langsung memulai dari alam kedua. Tingkat kedua dari alam mata air darah berhubungan dengan alam yayasan pendirian. Cara budidayanya adalah dengan mengubah jantung menjadi mata air dan seluruh darah dalam tubuh menjadi mata air. Di bawah budidaya resmi, dengan bantuan kekuatan ginseng darah, cahaya darah di hati Song Si melonjak dan berdegup. Cahaya darah mengembun menjadi pegas berwarna darah. Bau darah meresap ke udara. Tubuh Song Si memancarkan cahaya berdarah dan dia sekarang memiliki aura hantu tua berjubah darah. Saat dia memurnikan ginseng darah, jantungnya mulai berdetak semakin cepat seperti drum. Ketika dia mencapai batasnya, detak jantungnya berubah dan akhirnya menghilang sama sekali, membuatnya terlihat agak aneh. Fenomena mata air darah di hatinya menjadi semakin jelas. Darah mengalir di sekelilingnya, dan vitalitasnya terus meningkat. Saat Song Si sedang mengembangkan teknik transformasi darah iblis, sebuah istana hitam besar yang berdiri di puncak gunung 50 km jauhnya dari markas sementara sekte hantu surgawi. Istana itu tingginya 1000 kaki dan memiliki desain kuno. Itu diukir dengan setan dan hantu dan memiliki aura yang aneh. Ada penggarap lapis baja yang menjaganya. Aura kuat tiba-tiba datang dari istana, dan suhu dunia tiba-tiba turun. Kepingan salju sebenarnya melayang dari udara tipis. Meski aura ini dingin, jelas dipenuhi amarah. Tekanan mengerikan darinya membuat para penjaga gemetar. Putraku sudah meninggal. Siapa yang membunuh? Bab 155. Alasan dia ingin menjadi kuat. Di istana yang gelap, mata pria terbentang putih tampak suram. Kehampaan terdistorsi, dan kepingan salju lebih baik, mempengaruhi cuaca. Dia penuh gigi. Apakah itu para penggarap dari jalur ortodoks atau jalur iblis?
Jahat. Hong Luo melayang di udara, tenang dan pasti. Jalan setan? Pria bermata putih itu berkata dengan dingin, apakah dia musuhku? Hong Luo menggelengkan kepalanya. Tidak, pembunuhnya pasti seseorang dari sekte hantu surgawi. Mengenai siapa pelakunya, kami sedang menyelidikinya. Ada beberapa situasi yang harus Anda selidiki secara pribadi. Tidak mudah bagi saya untuk memasuki wilayah mereka. Sekte hantu surgawi? Pria berbaju putih itu mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Tidak mungkin orang-orang mereka tidak mengetahui identitas Suer, apalagi datang untuk memprovokasi saya dalam situasi aliansi saat ini, bukan? Pada saat ini, patung kertas terbang kembali dari sisi Hong Luo. Setelah menerima pesan tersebut, dia berkata, menurut penyelidikan awal, kematian putra Anda mungkin terkait dengan penatua baru yang baru saja mereka rekrut. Lagi pula, dia masih baru dan tidak tahu masalahnya. Pria berbaju putih itu sedang merenung. Apakah kamu sudah menghubungi Lu Jiu? Belum. Melalui beberapa mata-mata, saya menyimpulkan bahwa orang inilah yang paling mencurigakan malam ini. Apakah kamu ingin memaksa Lu Jiu untuk menyerahkannya? Hong Luo balik bertanya. Saya pikir ini akan menjadi sedikit sulit. Pria berbaju putih itu berpikir, dia sangat protektif terhadap rakyatnya. Pembaruan DFRM Novel B, I, N, C, O, M, itu benar. Dengan kepribadiannya, akan sulit baginya untuk membiarkan mereka pergi tanpa bukti apapun. Terlebih lagi, ini adalah momen penting. Para penggarap kian besar telah memperhatikan gua tempat tinggal penggarap kuno. Oleh karena itu, saya tidak berani bertanya langsung tentang masalah tersebut agar tidak menimbulkan konflik besar. Ada sedikit gambaran di wajah Hong Luo. Saya sudah menjelaskan alasannya. Putra Anda mungkin ingin membunuh dan berkelahi dengan orang itu, tetapi dia malah dibunuh. Jadi meskipun Anda ingin membalas dendam, sulit untuk menyatakan kesalahan tersebut sebagai kompensasi. Sampah itu. Apakah saya tidak memberikan sumber daya yang cukup? Kenapa dia terus menjual membunuh orang dan merampas harta mereka? Pria berbaju putih tampak lebih marah dari sebelumnya. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan memberikan banyak perlindungan. Maka segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Bagian penting adalah berduka dengan ibu. Saya khawatir sulit untuk mengatakan bagaimana dia akan bereaksi terhadap hal ini. Bagaimanapun, Master Sekte telah bernegosiasi dengan mereka tentang kemitraan baru-baru ini. Hong Luo menghela nafas. Sekarang kita berperang di berbagai lini, kekuatan kita semakin tersebar. Juga tidak optimis jika terjadi konflik dengan sekutu kita. Aku tahu. Pria berbaju putih itu mengerutkan kening. Saya akan menangani ini sendiri. Itu tidak akan mempengaruhi situasi sekte secara keseluruhan. Hong Luo menambahkan. Dia biasanya bertanggung jawab atas intelijen dan sebagainya. Hal ini tumpang tindih dengan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk bantuannya. Pria berbaju putih itu mengangguk. Dia bertanggung jawab atas perang di Jinzhou. Meskipun Hong Luo adalah asistennya, tidak banyak perbedaan dalam level mereka. Ini pekerjaan saya. Hong Luo melemparkan selembar kertas, ini adalah informasi pertama tentang dia. Anda akan menganggapnya menarik setelah membacanya. Hong Luo berbalik dan menghilang menjadi potongan kertas. Pada akhirnya, hanya selembar kertas merah yang jatuh ke tanah. Pria berjubah putih mengambilnya dan mengalihkan pandangannya. Pupil matanya sedikit mengecil. Asal-usulnya tidak diketahui, identitas aslinya tidak diketahui. Sehari yang lalu, dia tiba-tiba dijemput oleh Pak Tua Nigtmare dan Lu Yuyo secara pribadi. Dia menjadi penatua di bidang yayasan pendirian di sekte hantu surgawi. Melihat informasi di dalamnya, pria berjubah putih itu menyipitkan matanya. Lu Jiu tidak akan bersikap sopan kepada seorang penggarap yayasan pendirian biasa. Dia bahkan meminta putrinya untuk membawanya kembali secara pribadi. Apa istimewanya orang ini? Kepingan salju di sekelilingnya menghilang dan auranya tertahan. Itu berarti dia sudah benar-benar tenang dan mulai berpikir. Berdasarkan posisi dan tingkat kultivasinya, ia memiliki beberapa keturunan. Kematian seorang anak laki-laki tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya, ketika dia mendengar putra keduanya terbunuh di pegunungan Seribu Racun, dia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah. Karena hanya dia yang tahu bahwa putra keduanya ini memiliki seutas roh iblis primordial yang melindunginya.
Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator alam inti emas tahap kesempurnaan, dia masih bisa membunuhnya. Adapun para pembudidaya jiwa baru lahir, siapa yang tidak tahu tentang Yang Mulia Iblis Ular Putih? Setidaknya mereka akan memberinya wajah. Dia merenung sejenak dan mengirimkan transmisi suara, "Putra sulungku, kemarilah sebentar." Setengah menit kemudian, seorang pemuda yang mirip dengannya masuk. Namanya Luke. Dia adalah talenta luar biasa dari generasi muda kultus setan langit dan telah membentuk inti emasnya bahkan sebelum dia berusia 100 tahun. Sekarang setelah dia membentuk inti emasnya, dia memiliki peluang besar untuk membentuk jiwa yang baru lahir dalam waktu 100 tahun. Ayah, kenapa ayah mencariku sampai larut malam? Apakah ada sesuatu yang mendesak? Adikmu yang kedua sudah meninggal. 4 jam yang lalu, dia pergi untuk membunuh seseorang untuk merebut harta mereka tetapi malah dibunuh oleh orang misterius itu. Pria berbaju putih dengan tenang menjelaskan situasinya, seolah-olah yang meninggal bukanlah putranya. Saya tahu ini akan terjadi. Luke tidak terkejut sama sekali. Dia selalu ingin merampas barang orang lain. Masih ada orang yang menyerah padanya di sini dan dia masih bisa menindas orang di luar atas nama-nama keluarga kami, tapi saya kira dia tidak bisa melakukan itu selamanya. Aku tidak memanggilmu ke sini untuk mendengarkan kamu mengejeknya. Temukan kesempatan untuk menyelidiki orang ini. Pria berbaju putih itu membuang selembar kertas merah. Penjaga Honglo juga memperhatikannya. Luke terkejut. Kertas ini mewakili penggunaan sistem intelijen kultus setan langit. Munculnya begitu cepat berarti itu adalah masalah yang sangat penting. Tampaknya masalah ini seharusnya bukan hanya karena saudaranya yang tidak berguna. Ambil informasi dasar ini dan bantu saya mengetahui identitas asli orang ini. Jika memungkinkan, bunuh dia untuk membalaskan dendam saudaramu atas nama orang itu juga. Pria berbaju putih itu mengingatkan, ingat, ini operasimu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte untuk saat ini. Saya mengerti. Luke mengangguk dan berbalik untuk berjalan keluar. Saya akan mencari Lu Yoyo besok dan melihat apakah saya dapat mengetahui lebih banyak tentang orang ini. Jika kamu ingin membunuhnya, beritahu aku. Pria berbaju putih itu menambahkan. Luke berhenti sejenak, akan kulihat bagaimana kelanjutannya. Berjalan keluar istana, Luke melihat informasi di kertas merah dan tersenyum. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan Anda dan apakah Anda layak untuk pindah. Saat fajar, Luke memetik seikat bunga di pegunungan dan tiba di luar kapal tertinggi Kraken. Orang-orang dari sekte hantu surgawi tidak terkejut melihat ini. Ada banyak orang yang mengejar nona muda mereka, dan jenius dari kultus setan langit ini adalah salah satunya. Apalagi mereka memiliki hubungan yang baik dan dia punya peluang untuk sukses. Tuan muda Lu, nona sedang berkultivasi. Tidak nyaman baginya untuk bertemu denganmu sekarang. Pak Tua Nightmare keluar dan berkata dengan sopan. Oh, apakah kamu tidak suka bermain? Saya ingin membawanya ke tempat menarik yang saya ketahui baru-baru ini. Luke tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa tidak puas karena dia diabaikan atau mendapat sikap dingin. Nona baru-baru ini mengalami perundungan oleh seseorang di luar dan termotivasi untuk berkultivasi dengan rajin. Pak Tua Nightmare tersenyum pahit. Siapa yang berani menyerang Yoyo? Luke tampak marah. Seorang senior dari ras iblis yang menjual patung kertas di kota Silken. Jawab Pak Tua Nightmare. Nenek kucing? Bagaimana kamu menyinggung perasaannya? Luke menyesal. Kalau begitu aku akan kembali besok. Elder Nightmare, tolong serahkan buket ini kepada Yoyo. Oke. Pak Tua Nightmare mengambil bunga itu dan hendak kembali. Luke berkata, saya mendengar bahwa sekte Anda telah merekrut seorang tetua baru. Saya ingin tahu apakah Elder Nightmare dapat memperkenalkan saya kepadanya. Dia juga berkultivasi. Pak Tua Nightmare menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberitahu Anda detailnya. Anda harus bertanya sendiri padanya saat Anda melihatnya. Baiklah, aku tidak akan tinggal lama. Selamat tinggal. Luke sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia mengangguk dengan tenang dan berbalik untuk pergi. Pak Tua mimpi buruk berbalik dan melihat ke tempat di mana Songsi sedang berada di dekatnya. Ada cahaya samar berdarah. Dia berada di dalam hatinya, alasan sebenarnya mengapa Nona begitu marah dan ambisius adalah karena dia dipanggang oleh orang ini.